Disimpulkan apa perlu disimpulkan ya kan? Udah. Jadi membahas tadi tentang bagaimana kesadaran dan apa tadi disinggungnya? Kesadaran kolektif dan kontrak sosial. Kontrak sosial itu yang sempat saya baca juga ada 3 tokoh yang paling besar lah membahas tentang itu, sama juga tentang sebenarnya bahasan itu tentang tidak hanya dalam aspek sosial tapi juga bagian dalam aspek politik, bagaimana terbentuknya suatu negara dari adanya kontrak sosial. Yang saya baca banyaknya di situ. Bagaimana suatu misalnya begini, kontrak sosial itu nanti akan melahirkan sebuah hukum yang kita sepakati bersama. Nah, hukum itu terbentuk dengan adanya kesadaran kolektif. Nah, dari situ menurut tiga tokoh tadi yang salah satunya mengatakan bahwa kontrak sosial itu sebenarnya sama seperti yang saya katakan tadi. Setidak-tidaknya manusia itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pranegara, ada tahapan negara. Pranegara itu ada 2. Ada yang merasa bahwa ada kekacauan. Sehingga ketika ada kekacauan itu mereka merasa bahwa kita perlu ada satu kontrak yang kita sepakati bersama. Dari situ juga adanya kesadaran kolektif untuk membentuk suatu perjanjian. Sehingga dibentuklah hukum yang mungkin nanti rembetnya menjadi sebuah negara gitu kan. Baru kemudian ada satu yang sebenarnya kita baik-baik aja nih. Kita semuanya sifatnya individualis. Cuma kita tahu bahwa tadi disinggung bahwa setiap orang itu punya kompleksitasnya. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun awalnya saya hanya punya kepentingan yang bisa saya lakukan sendiri. Tapi Zuhud misalnya juga punya kepentingan yang dia anggap itu sesuai dengan dirinya dan lain sebagainya. Cuman karena kita berinteraksi, pasti ada benturan kepentingan. Yang itu menyebabkan konflik. Dari situ juga, dari yang awalnya aman, tentram, karena ada konflik dibentuklah suatu kontrak sosial. Jadi ada 2 hal, berasal dari kekacauan, yang satu berasal dari ketentraman gitu kan. Jadi Hobbes dan Locke, John Locke, Hobbes sama Giorgio Rousseau, itu sama-sama sepakat bahwa perlu ada kontrak sosial dalam membentuk suatu hukum. Yang itu harus berlandaskan dari kesadaran kolektif. Hal itu yang paling dominan karena mungkin kalau kita bawa ke aspek 2 tadi, teologis dan metafisika, dan bagaimana positivistik itu muncul setelah masa kegelapan Eropa atau setelah Renaissance, bagaimana di masa-masa lalu ada dominansi dari gereja sehingga perlu ada positivisme karena sebagai titik tolak bagaimana suatu sains itu seharusnya bisa mencerahkan, sains itu membebaskan, sains itu memberikan kewenangan terhadap kemandirian berpikir gitu kan. Nah dari situ, kalau sebelum-sebelumnya pada masa-masa lalu, suatu pemimpin itu dianggap sebagai utusan Tuhan. Sehingga dia tidak memiliki kesalahan sama sekali. Dia boleh membuat suatu hukum, tapi hukum tidak berlaku padanya. Jadi tuntutan itu yang menyebabkan mereka, salah satunya dari Hobbes dan Locke, itu mengatakan bahwa perlu ada perjanjian sosial. Untuk apa? Untuk menggubarkan sebuah tirani dalam suatu kerajaan atau pemahaman-pemahaman di gereja pada masa lalu ketika gereja mendominasi suatu masyarakat gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi salah satunya juga ada latar belakang itu. Latar belakangnya sama seperti kalau kita ambil satu garis periodik. Positivisme sebagai titik tolak masuknya filsafat modern, ini juga sebagai titik tolak pencerahannya Eropa. Bagaimana ia mulai beralih kepada sains modern yang menganggap bahwa segala hal yang tidak berkaitan dengan metafisika atau teologis itu sesuatu yang sebut saja kolot lah dan lain sebagainya. Karena ada latar belakang historis panjang kenapa mereka menolak semua itu. Termasuk juga bagaimana gereja, bagaimana raja dan berbagai historis lainnya yang menyebabkan ada penundukan terhadap pola pikir manusia. Mungkin itu. Terus tentang positivisme ya. Saya tidak setuju bahwa mungkin positivisme berpikir bahwa kita ketika mengukur bahagia hanya dengan kita duduk-duduk ngopi, itu mereka tidak sepakat begitu. Karena positivisme merasa bahwa mungkin kenapa orang Madura bisa dikatakan tradisionalis misalnya. Kalau kita ambil kepada paradigma positivistik, maka mereka pasti melihat bahwa ternyata karena Madura punya 4 kabupaten, berarti ada survei kalau kita menggunakan paradigma berpikir kualitatif atau kuantitatif. Ada angka atau bukan angka ya, ada survei, ada ya kalau sampel bisa jadi ya. Cuma saya tidak tahu dia menggunakan deduksi apa yang John Stuart Mill. Kalau John Stuart Mill kan induktif kan. Yang Emil Durkheim nih saya nggak tahu dia pakai induktif apa yang deduktif. Cuman 2 logika tadi itu juga menjadi cikal bakal filsafat modern. Bagaimana dia melihat bahwa fenomena sosial itu tidak bisa melihat misalnya, orang Madura tuh kasar misalnya.
Bagaimana orang melihat itu seperti itu? Bagaimana itu bisa dia katakan sebagai sesuatu yang valid? Padahal mereka tidak pernah tahu bagaimana fenomena yang ada di Madura. Mereka tidak pernah mencari fakta sosial yang benar-benar terjadi di Madura. Mereka tidak pernah tahu bagaimana misalnya kasar itu berada dalam struktur fungsi yang mana. Kalau kita tarik dalam fungsionalisme, maka mungkin arahnya ke sana yang dimaksud oleh Emil Durkheim. Makanya banyak sekali yang mengatakan bahwa Emil Durkheim itu menjadi embrio atau salah satu sosiologis besar. Karena kalau dulu fenomena sosial hanya dianggap sebagai satu klaim, kemudian dia menjadi sebuah ilmu pengetahuan karena tadi mungkin ada metodologi yang digunakan untuk mengklaim bahwa suatu kebenaran itu benar. Atau walaupun kebenarannya maksudnya relatif, tidak paten pun semuanya menyadari itu. Baik yang John Stuart Mill, Bert Spencer dan lain sebagainya. Mungkin dari situ sih. Jadi misalnya apalagi kita tahu bahwa kita memahami Sumenep misalnya. Sumenep orangnya logatnya begini misalnya. Kita nggak bisa hanya mengklaim karena kita bertemu dengan satu orang Sumenep. Lalu kita tidak tahu bagaimana fenomena sosial di sana. Dari paradigma positivistik itulah yang kemudian membantu kita menelusuri kira-kira fakta yang benar. Yang sesuai dengan realitas sosial. Makanya fakta sosial ada realitas sosial. Apakah fakta sosial itu menjadi representasi dari realitas sosial? Maka perlu ada paradigma positivistik yang digunakan untuk membenarkan atau memvalidasi atau mempertanyakan kembali hal-hal itu. Mungkin itu sih dari saya terakhir sih. Selanjutnya saya pasarkan kembali ke Bapak Antik atau ada teman-teman yang lain. Oke, tadi tentang bagaimana suatu masyarakat itu bisa solid gitu ya. Saya berbeda pandangan tadi tentang dari Nanang tentang memahami mekanisme solidaritas sosial yang organik, yang mekanik. Saya justru menganalogikannya lebih secara sederhana yang heterogenisme. Masyarakat yang heterogen itu cenderung pada yang mekanik. Ya enggak sih? Saya tanya ini, maksudnya saya khawatir pemahaman saya salah soal permekanik sama yang organik. Sedangkan yang organik itu lebih ke yang homogen. Sama seperti misalnya di satu desa, kita masih berusaha untuk melakukan segala hal. Atau ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kita cenderung melakukannya secara bersama-sama, begitu kan? Solidaritasnya masih tinggi. Sedangkan kalau kita bawa ke masyarakat yang mekanik, misalkan ada satu masalah, kita sudah tahu tupoksinya siapa. Dan ini masalahnya harus seperti apa. Makanya di dalam masyarakat yang menganut solidaritas sosial yang mekanik, semuanya punya spesifikasinya masing-masing, semua punya spesialisasinya masing-masing. Misalnya ada yang kepala desa, ada yang ini terstruktur begitu. Jadi salah satu mungkin yang solidaritasnya tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena berbeda dengan yang homogen, sama seperti dalam konstruk masyarakat. Masyarakat desa dengan masyarakat kota, mungkin lebih teratur yang kota. Karena lebih terspesialisasi. Cuman kalau secara solidaritas, maka akan lebih solidaritas yang organik. Yang organik ya? Yang mana sih lupa lagi. Mekanik itu yang tradisional. Organik yang modern. Oke, nanti diklarifikasi aja ya, benar atau enggaknya. Terus tadi ditanyakan tentang bagaimana suatu masyarakat itu bisa solid gitu ya. Maka saya kemarin saya jadi teringat dengan salah satu teorinya Aparosu ya. Siapa tentang bagaimana sebuah masyarakat itu terbentuk sebelum adanya hukum. Jadi masyarakat itu terbentuk karena misalnya awalnya katanya masyarakat itu adem ayem. Kenapa? Karena kita belum punya konflik. Dalam artian kita belum kita belum bersinggungan dengan hal-hal di luar kita, atau kita belum bersinggungan dengan, kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Atau dalam arti bahwa dari situ ketika manusia mulai dihadapkan dengan konflik, baru dia membuat aturan. Makanya kemudian ada fungsionalisme, ada strukturalisme dan berbagai teori-teori sosial lainnya yang bertujuan untuk mengkondisikan atau nanti memberikan peran-peran agar masyarakat itu terstruktur. Cuman ada juga teori yang mengatakan bahwa sejatinya dulu manusia itu justru awalnya sebelum ada hukum itu mereka sangat kacau. Sama seperti kalau dalam teori sosialnya Emil Durkheim ada kata anomi ya, tentang kekacauan, bagaimana kekacauan masyarakat, sehingga gara-gara kekacauan itu dibentuklah suatu fungsionalisme atau sebuah struktur untuk mengcounter konflik-konflik yang terjadi dalam struktur masyarakat. Jadi dari situ saya melihat bahwa sebenarnya dari mana solidaritas itu muncul? Dari kesadaran manusianya.
Dalam arti bahwa orang-orang dulu di masa-masa sebelum adanya kita masuk ke ranah modern atau pertengahan atau di masa-masa apa sih namanya berpindah nomaden, terus bertani dan bercocok tanam dan lain sebagainya. Orang-orang belum mengenal yang namanya struktur gitu kan. Cuman mereka dibentuk karena mereka tahu kesadarannya terhadap lingkungan, kesadarannya terhadap alam. Bagaimana dalam satu struktur itu dibentuk misalkan dari persamaan. Misalnya begini, suatu suku itu akan terbentuk karena mereka punya kesamaan yang sama. Makanya kecenderungan kalau katanya siapa tuh? Yang sapien itu siapa? Ya itulah. Di sapien itu ya novel. Nah Harari lah. Harari mengatakan bahwa sebenarnya kita yang sapien ini tidak bisa menerima homo-homo yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena kita menganggap bahwa diri kita spesial. Kesamaan itu yang membentuk suatu solidaritas dalam satu struktur masyarakat. Makanya maksudnya Harari mengatakan bahwa ada pembantaian waktu itu. Hingga sampai sekarang yang hidup di dunia ini hanya homo sapien. Homo-homo yang lain belum bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena secara seleksi alam homo sapien lebih unggul gitu. Sama dengan struktur suku-sukuan di masa lalu. Jadi suku-suku itu terbentuk karena memiliki kesamaan. Ketika dia dihadapkan dengan konflik baru kemudian ada struktur, ada fungsionalisme, ada yang organik atau mekanik. Tadi saya agak rancu ya, apa kebalik saya lupa. Gitu sih. Saya rasa dari sana. Itu aja sih. Silakan teman-teman mungkin. Apa? Oke. Iya. Selanjutnya itu yang saya ingin perbincangkan kepada teman-teman yang ada di Simposium Center ini, positivisme sebelum terbentuk menjadi sebuah teori gitu. Yang saya baca dari Auguste Comte itu dulu ada sebuah lingkaran di wilayah Yunani kalau nggak salah gitu. Yang nama lingkarannya itu lingkaran Wina gitu. Lingkaran yang bermula dari lingkaran Wina gitu. Yang dimana pada lingkaran Wina itu ya seperti kita melingkar pada saat ini itu mendiskusikan sebuah fenomena yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, namun lebih spesifik kepada agama dan hal-hal yang berbau metafisik, hal-hal yang tidak bisa diindrawikan gitu. Ya seperti kalau istilahnya sekarang mungkin hal-hal yang klinik gitu, hal-hal yang supranatural gitu. Nah, kembali lagi kepada tadi gitu. Dalam hal ini, Emil Durkheim kan positivisme sosiologis gitu. Namun di dalam perbincangan dalam lingkaran Wina itu kan membahas tentang salah satunya agama gitu. Ya agama itu lahir ya karena ketakutan manusia akan mati gitu. Makanya adagama. Kalau bahasa dasar awalnya itu adagama, ketidakkacauan gitu. Dagama itu kacau. Jadi agama itu sebuah kalau dibilang sebuah gerakan ya bukan gerakan. Ya kayak penghayatan seseorang untuk di dalam kehidupan gitu agar tidak kacau, ada gama. Tidak gama kacau ya. Namun kembali lagi kepada Emil Durkheim, yang menarik di sini beliau selain memetakan sosial itu ada dua pengklasifikasian atau ada dua kategori. Namun di sini juga ada 3 tahapan gitu dalam
Bentar, bentar. Takut salah saya. Ya, saya lupa tadi. Jadi ada 3 tahapan eh, intelektual dalam fokus Emil Durkheim. Yang pertama itu katanya gitu. Tahap teologis militer yang sudah disebutkan oleh Kak Suhud tadi. Dan yang kedua tahap metafisik. Dan yang ketiga tahap positivisme dan ilmu pengetahuan atau science state. Nah, Kak, kalau positivisme itu lebih tajam daripada hal yang empirik gitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu atau sosial itu mempertahankan sebuah kepercayaan yang dia anut gitu. Sedangkan kan kalau kembali lagi kepada positivisme kan lebih menekankan bagaimana apapun di bidang sebuah keilmuan itu harus dapat terobjekkan gitu. Ya katakanlah kalau kajian agama itu bisa kita bahas gitu. Ya kan bagaimana Tuhan bisa diobjekkan gitu kan mustahil banget gitu. Nah, namun pertanyaannya bagaimana sosial itu masih bisa mempertahankan kepercayaannya itu walaupun yang kita ketahui bahwasanya positivisme erat kaitannya dengan hal yang sedemikian ingin semuanya bisa diobjekkan gitu, bisa dirasionalkan gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih banyak atas beberapa tanggapan-tanggapannya dan memang Emil Durkheim ini membawa banyak kerumitan-kerumitan ternyata. Iya. Iya, maksudnya kerumitan dalam artian kebaikan. Ya. Sebenarnya ya, sebenarnya yang dimaksudkan positivisme sosiologis ini kan oleh Emil Durkheim ini adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, apa yang disebut mandiri adalah bukan lantas kita meninggalkan sesuatu yang lama dan bukan lantas kita memprioritaskan hal-hal yang baru saja, tetapi kita menggabungkan semua itu dan tidak terlepas dari yang namanya fungsionalisme. Fungsionalisme. Iya, fungsionalisme itu. Jadi semuanya itu tergabung tanpa meninggalkan tugas-tugasnya sendiri. Ya, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Kak Suhud bahwasanya anomi-anomi yang dianggap oleh Emil Durkheim ini adalah sebuah ketidakstabilan kan, sebuah ketidakstabilan masyarakat atas keyakinannya sendiri sehingga dia salah satu masyarakat yang memiliki keyakinan yang kokoh terhadap misal ketuhanan. Nah, ketika dia beranggapan bahwa keyakinannya itu benar, sehingga dia memberikan statement terhadap masyarakat di luar keyakinannya itu sendiri adalah adalah sesuatu yang salah ataupun kurang benar gitu. Nah, ketidakstabilan seperti itu yang sebenarnya tidak diharapkan atau tidak disukai oleh Emil Durkheim. Sehingga lahirlah metode-metode yang diberikan oleh Emil Durkheim dengan metode metode ilmiah, statistik dan analisis kuantitatif. Namun di sini sebenarnya juga dikritisi bahwa kritik terhadap pendekatan statistik itu beberapa kritikus itu menyoroti keterbatasan menggunakan statistik dalam analisis sosial yang mengklaim bahwa pendekatan ini mungkin mengabaikan nuansa dan kompleksitas individu. Kompleksitas individu ya kan, berbicara tentang kelompok masyarakat yang terdiri dari individu yang beragam, maka itu tidak cukup ketika hanya mengambil dari beberapa masyarakat yang hanya dianggap sebagai sampel. Jadi mungkin ini adalah
sebuah kritikan terhadap metode yang diberikan oleh Emil Durkheim ini, metode ilmiah, yaitu karena ada keterbatasan di situ untuk menggapai ataupun menjangkau kompleksitas individu yang banyak, yang banyak. Jadi sebenarnya juga positivisme sosiologis ini untuk membuka jalan bagi sosiologi sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan metode ilmiah dengan pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi masyarakat. Pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi masyarakat sehingga tidak ada lagi yang namanya ketidakstabilan. Walaupun ada salah satu atau sebagian masyarakat yang mungkin tidak sama keadaan ataupun stratifikasi sosialnya, gampangnya atau sederhananya itu adalah ada yang kaya, ada yang miskin. Walaupun yang kaya, setidaknya dia juga merasakan kemakmuran di situ. Yang miskin juga merasakan kemakmuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soekarno, itu kan kemakmuran adalah yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen-elemen masyarakat. Nah, kemakmuran di sini saya sederhanakan lagi atau saya anggap sebagai sebuah ketenangan. Walaupun mereka tidak sama dalam konteks kekayaan, walaupun dia tidak sama dalam konteks kesempurnaan tubuhnya, tetapi ketika mereka merasa tenang, ketika mereka merasa bahagia dan ya nggak ada yang perlu diperdebatkan, misal, ya mungkin itu akan terciptanya yang namanya kestabilan itu sendiri ataupun solidaritas sosial, memahami antar satu dan yang lain. Solidaritas sosial ini kan sederhananya adalah sesuatu yang dapat bergerak sama-sama atau istilahnya tadi gotong royong ya, sederhananya. Gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin juga membantu tenaga kepada orang kaya gitu kan. Iya, melakukan melalui doa gitu. Gitu sih. Mbak Winda. Oleh saya gitu. Yang saya tertarik pada Emil Durkheim karena kajian sosial. Tadi bagaimana terciptanya solid ya karena ada kesadaran dalam sosial itu sendiri gitu. Ada kesadaran kolektif. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih kesadaran kolektif itu tercipta gitu? Kesadaran kolektif itu tercipta bagaimana, Ceng? Ya, itu. Yang kedua, sosial itu agar sebelum menjadi sebuah kesadaran yang kolektif, tadi di sini yang saya baca itu, yang saya temui ada istilah kontrak sosial gitu. Nah, bagaimana sih yang dimaksudkan dengan kontrak sosial itu? Ya, itu saja sih. Cek. Untuk menanggapi pertanyaan Mas Nanang ya. Mungkin apa ya, Emil Durkheim ini dulu pernah membaca hadisnya Rasulullah gitu kan ya. Mungkin. Ini kan kemungkinan. Ya tentang ya bagaimana apa namanya ya, menciptakan kesadaran kolektif gitu kan. Mungkin membaca tentang man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Iya, man arada dunya man arada al akhirah wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Artinya kita boleh mengaca kepada apa yang dilakukan oleh Emil Durkheim itu sendiri sebagai tokoh daripada orang yang mau menyempurnakan masyarakat gitu kan. Mau membahagiakan masyarakat gitu. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan riset melalui positivistik itu. Melalui bagaimana sih caranya untuk menjadikan masyarakat ini sejahtera, tentram dan bahagia itu, memiliki kesadaran yang kolektif. Dia kan pakai ilmu untuk meriset itu, Emil Durkheim. Jadi masyarakat itu harus berilmu sesuai dengan apa Said Muniruddin itu dalam kalau nggak salah di Bintang Aras. Kesempurnaan masyarakat itu tergantung bagaimana kecerdasan pemimpin dan masyarakatnya itu sendiri gitu. Melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan itu.
kalau kata Rasulullah itu kan biar barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, raihlah dengan ilmu, di akhirat raihlah dengan ilmu, kedua-duanya raihlah dengan ilmu gitu. Kemudian yang ketiga ini masuk sebenarnya dengan apa? Setiap teori itu biasanya pasti menghasilkan dua konsekuensi. Pertama konsekuensi baik, yang kedua konsekuensi yang bukan baik, bukan buruk, tapi agak sedikit kurang gitu. Artinya ada kelemahan dan kelemahan dan kelebihannya. Setiap teori pasti kayak gitu. Tapi teori yang paling tepat bagi saya itu adalah teorinya Albert Camus gitu. Ya, absurditas gitu. Karena semua hal itu memang absurd gitu. Permainan dalam kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mengaca pada teorinya Aristoteles itu kan, dia menganggap bahwa kita itu sebagai manusia setelah menciptakan itu, supaya mampu menciptakan kesadaran kolektif melalui ilmu pengetahuan tadi itu, maka bukan hanya berfokus pada critical wisdom. Artinya bukan memahami teori, tapi juga mempraktekkan teori itu sendiri yang disebut dengan practical wisdom. Artinya practical wisdom itu apa? Practical wisdom itu adalah melakukan sesuatu yang benar di waktu yang tepat dengan landasan-landasan yang benar gitu. Artinya teori ini teorinya Emil Durkheim ini bijaksana enggak? Itulah kebijaksanaan. Melakukan yang tepat, melakukan yang benar di waktu yang tepat dengan gagasan yang benar gitu. Lah, ini teori ini mau dipakai di mana sekarang? Apakah sekarang ada masalah kayak gini melalui gagasan kita yang kita bangun ya atas pendekatan teorinya positivisme sosiologis? Bagaimana keadaan masyarakat kita sekarang? Kalau kita solusi apa yang mau kita terapkan di masyarakat sekarang gitu, dan tepat nggak apa yang kita lakukan ini di sekarang gitu. Ya pertama mungkin masalahnya adalah, dan Mas Nanang tadi timbul pertanyaan, bagaimana menciptakan kesadaran secara kolektif. Artinya timbul pertanyaan itu karena ada masalah. Mungkin masalahnya karena masyarakat tidak memahami, tidak menyadari secara kolektif, hanya paham satu demi satu. Makanya saya bersyukur dengan adanya kajian simposium kayak gini gitu. Dengan sederet orang-orang yang di sini itu menyadari betul bahwa masyarakat itu perlu ada kesadaran. Pertama itu kesadaran individu sebagai khalifah fil ardh tadi. Ya tasawuf lah. Cak Nur juga kan bilang-bilang agama. Ini Mas Wina. Dari berbagai kerumitan-kerumitan yang sudah disampaikan untuk kebaikan. Enggak rumit. Sederhana ya, ya udah sederhana saja. Jadi berbicara tentang Emil Durkheim, maka kita juga berbicara tentang analisis sosialnya dan yang disebut sebagai bapak sosiolog. Nah, positivisme sosiolog ini kan seperti apa yang juga disampaikan dari tadi. Itu adalah membuka jalan bagi sosiologi sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan metode ilmiah dengan pendekatan pemahaman tentang struktur dan fungsi masyarakat. Dengan menggali keteraturan sosial melalui data empiris, Durkheim juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan metode sosiologi modern. Sehingga tidak dalam upaya untuk tidak ada lagi yang namanya anomi-anomi dari penggabungan dari sosiologi mekanik dan sosiologi organik itu. Mungkin cukup untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan juga. Ya, closing bagi saya untuk tidak kata-kata hari ini yes. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.